Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi putra putri. Marilah pertemuan pada hari ini kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilmah waryukni fahmah. Amin ya rabbal alamin. Putra putri yang saya sayangi, pada pertemuan hari ini kita masuk ke pembelajaran ketiga. Silahkan bisa disimak dan juga bisa memperhatikan pada video ini. Kita langsung ke pembelajarannya. Kita baca ini. Orang tua akan senang jika anaknya membantu tugas di rumah. Ada kebanggaan, ini kurang ayah, tersendiri jika anaknya rajin membantu. Oleh karena itu, yuk kita rajin membantu orang tua. Nah, jadi kita anak-anak silahkan membantu kepada orang tua semampunya. Di samping itu akan membantu orang tua, meringankan kerja orang tua, juga latihan anak-anak itu melakukan kerja. Dan juga itu juga bisa juga dengan gerak seperti olahraga, karena ada gerak misalkan menyapu, membantu mencuci pakaian atau piring, itu akan ada gerak pada tubuh dan itu sehat. Nah, kita lanjutkan. Kita akan baca pada dialog berikut. Judulnya membantu ibu. Ibu baru pulang berbelanja. Ibu membeli banyak bahan makanan. Arin dan Ino ingin membantu. Nah, lalu ada percakapan Ino. Mari Ino bantu membawakan barang belanjaan, Bu. Lalu Arin juga, Bu. Arin ingin bantu ibu juga. Nah, Ibu, apakah kalian sanggup? Ino bantu ibu membawa keranjang, Arin bantu ibu membawa jeruk. Ino, tentu saja Ino sanggup, Bu. Arin juga sanggup, Bu. Nah, ini percakapan. Nah, ini bisa dilakukan untuk latihan ini dengan temanmu, karena dengan temanmu misalkan yang satu jadi Ino, yang satu jadi Arin, yang satu jadi ibu. Atau bisa dilakukan dengan adikmu, kakakmu, ayah ibu, boleh saja. Nah, kalau mau mempraktekkan, nah begitu. Ini gambarnya, ini Ino, Arin, ibu. Nah, ibu dari belanja. Ini Ino ikut membawakan belanjaan, Arin juga. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke ayo menulis. Pada percakapan terdapat ungkapan santun untuk menawarkan bantuan. Tuliskan ungkapan tersebut pada buku tugasmu. Ungkapan santun itu artinya bahasanya baik. Ya, baik, pilihan katanya baik. Santun atau sopan, ya hampir sama. Bahasa sopan atau bahasa santun itu sama, artinya bahasa yang baik. Pilihan kata yang baik, yang enak didengar. Ya, ini contoh. Mari Ino bantu membawakan barang belanjaan, Bu. Nah, ini contoh kata-kata yang santun atau kata-kata yang sopan. Begini ini namanya. Ya, seperti itu ya. Kita lanjutkan ke halaman selanjutnya. Nah, ini ke halaman selanjutnya, halaman 17 ya. Ini bagaimana sikapmu minggu pagi ayah dan ibu melakukan aktivitas. Bagaimana sikapmu bila orang tuamu sedang melakukan aktivitas seperti gambar berikut. Jelaskan tugas apa yang dapat kamu lakukan. Nah,
Ini ayah sedang mencuci mobil, ibu sedang memasak ataupun menyiapkan makanan. Mungkin sarapan atau makan siang atau makan pagi. Kalau makan sarapan mungkin ini menyiapkan sarapan pagi atau menyiapkan makan yang jelas ya. Nah, itu anak-anak sebaiknya kalau mau membantu bisa membantu ya, sebaiknya membantu ayah. Ya, nanti ayah akan mengarahkan disuruh membantu apa. Lalu membantu ibu, nanti ibu akan mengarahkan membantu apa. Nah, itu ya namanya laki-laki sama. Kalau yang penting pekerjaan itu tidak terlalu berat ya. Seperti mencuci ini ya perempuan juga nggak apa-apa. Memasak ini laki-laki juga nggak apa, sama aja perempuan atau laki sama. Kalau yang saya kira tidak bisa dilakukan wanita itu kalau yang angkat-angkat berat, bukan tidak bisa tapi alangkah baiknya kalau mengangkat barang-barang yang berat itu laki-laki. Kalau ini kan tidak terlalu berat seperti mencuci, membantu memasak itu tidak berat semua, jadinya maksudnya berat itu tidak perlu tenaga angkat-angkat yang berat. Baik wanita maupun pria, laki-laki atau perempuan bisa melakukan. Seperti itu silahkan. Kalau ada ayah ibu itu sedang bekerja, bisa anak-anak membantu. Minta izin bantu, nanti akan diarahkan membantu apa. Selanjutnya ayo mencari tahu. Nah ini, apa tugasmu saat pagi hari? Apa tugas temanmu sama dengan tugasmu? Mari mencari tahu dengan bertanya kepada temanmu. Baik, kita anak-anak bisa isikan di sini tugasku pada pagi hari. Nah, di pagi hari hampir sama saya yakin. Kita mungkin anak-anak nanti sholat subuh umpamanya, lalu merapikan tempat tidur, mungkin menyapu rumah, menyapu kamar. Nah, lalu mandi pagi, sarapan, lalu misalkan yang punya ayam bisa memberi makan ayam dan sebagainya. Tugas itu artinya yang dilakukan. Tugas itu sama, mungkin hampir sama dengan kewajiban. Tugasku ya, kewajibanku sama ya. Apa setiap pagi, mungkin ada perbedaan dengan temanmu. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau yang tugas temanmu mungkin ada perbedaan, misalkan temanmu setiap pagi itu selain menyapu, merapikan kamar juga karena dia memelihara kelinci, umpamanya dia memberi makan kelinci. Nah, kalau yang punya ikan mungkin memberi makan ikan, memberi minum, membersihkan, menyapu kandangnya umpamanya. Seperti itu. Nah, ini tapi saya yakin pasti ada kesamaan tugas di pagi hari kamu dan temanmu, bisa ditulis di sini. Bertanya pada temanmu. Selanjutnya ayo berlatih. Nah, ini pada pagi hari semua anggota keluarga sarapan pagi. Sarapan pagi dilakukan bersama-sama. Nah, ini pasangkan kegiatan saat sarapan pagi dengan sila Pancasila yang sesuai. Ini perbuatan yang sesuai dengan sila Pancasila. Sesungguhnya semua perbuatan baik itu kalau dimasukkan ke sila ya bisa semua. Nah, ini tapi kita memilih yang paling dekat dengan sila berapa. Contohnya sarapan pagi bersama-sama. Ini bersama-sama ke persatuan, kerukunan. Nah, ini lebih ke sila persatuan Indonesia atau sila ketiga. Kedua, berdoa sebelum makan. Berdoa itu berkaitan langsung dengan ketaatan kita kepada Allah, kepada Tuhan. Nah, itu berarti yang sila nih, yang ketuhanan yang Maha Esa, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang tidak berbuat merebut makanan adik. Nah, ini sesuai dengan sila keadilan sosial, sila kelima. Tidak merebut itu kan artinya kita berbuat adil. Nah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Membantu ibu menyiapkan sarapan, membantu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
Ya, itu lalu kita lanjutkan. Ayo bercerita, adakah di antara kamu yang bertugas membantu adik pada pagi hari? Ceritakan pengalaman kamu membantu adik pada pagi hari. Ya, kalau ada yang punya adik mungkin membantu menemani adik, mungkin menemani adik masih tidur, menemani tidur adik atau yang lain. Selanjutnya kita akan ke halaman 18. Ya, ini 18 sudah, berarti ke 19 ya. Ke 19 tadi mana? 19. Ya, ini. Saat kita akan berangkat ke sekolah, ibu memberi uang kepada Ino. Uang itu adalah lembaran kertas Rp1.000 atau nih. Cara menuliskan kan seperti kemarin pada saat PTM anak-anak di kelas saya terangkan tentang ini. Nah, Rp1.000 penulisan yang benar seperti ini. Uang itu untuk membayar fotokopi. Tahukah kamu pecahan uang kertas lainnya? Nah, anak-anak tahu. Ini contohnya ini. Kamu sudah mengetahui pecahan uang logam. Sekarang kamu akan mempelajari pecahan uang kertas. Amati angka yang terdapat pada uang kertas berikut. Jadi uang itu kan bisa dibagi dua, uang kertas, uang logam menurut bentuknya. Nah, sekarang ini, nah ini ada Rp2.000. Cara penulisannya ini Rp lalu 2.000, belakangnya ada koma dan 02. Kalau ditulis dalam huruf ini Rp2.000. Yang ini sama Rp20.000, Rp10.000, Rp50.000, Rp5.000, Rp100.000. Kita ke halaman 20. Nah, ini seperti kemarin, anak-anak bisa melengkapi 5.000 lebih besar daripada 1.000. Contoh yang B ini 5.000 lebih kecil daripada 20.000. Ini tinggal mengisikan lebih besar atau lebih kecil. Gampang ya, dilanjutkan. Lalu yang selanjutnya ini mengurutkan dari yang terbesar. Nah, ini yang terbesar contohnya yang A, 20.000 dulu, baru 2.000, baru ini 100 atau 200 ya, baru ini yang ketiga. Ini juga contohnya yang B, karena dari yang terbesar ya ini 50.000 nomor 1, 5.000 nomor 2, 500 nomor 3. Yang lain dilanjutkan, mudah ya. Lalu kita ke halaman 21. Nah, ini lingkarilah uang sesuai harga berikut. Ya, seperti kemarin. Contohnya Rp1.700, maka kita lingkari 1.000-nya, lalu 500, lalu 200. Nah, ini yang dijumlahkan 1.000 tambah 500 tambah 200 berarti 1.700 sesuai dengan harga jagung bakar karamel di sini ya. Lalu jagung bakar madu ini harganya Rp1.500. Kamu lingkari yang 1.000 tambah yang 500 dilingkari. Gampang ya. Selanjutnya ini diisi sendiri. Mudah. Ya. Ya. Sampai halaman pembelajaran ke-3 hari ini, sampai ke halaman 21 ya, anak-anak bisa mengisinya seperti tadi yang Bapak jelaskan. Silahkan dilanjutkan, sudah saya beri contoh. Seperti itu kita akhiri pelajaran hari ini membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.